Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS Sederajat bab 2 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Adapun sub pembahasannya dalam video kali ini yaitu bagian B, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab 2 ini, khususnya dalam pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu memahami materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Mari simak materinya. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Berikut ini penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Contohnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, menjalani ibadah sesuai agama masing-masing dengan tertib. Yang berikutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Contohnya yang pertama, memiliki sikap peduli, sikap simpati, dan sikap empati terhadap sesama. Yang kedua, mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sederajat. Yang ketiga, menjadi relawan kemanusiaan. Berikut ini penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Contohnya yang pertama, mengembangkan sikap persaudaraan antar sesama manusia. Yang kedua, berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menghargai teman di kelas. Yang keempat, memiliki rasa cinta tanah air. Yang kelima, saling menghargai antar sesama warga negara. Yang berikutnya, berkorban dengan meraih prestasi dalam perlombaan yang membanggakan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya yang pertama, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman.
Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Yang berikutnya, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menunaikan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Yang berikutnya adalah mematuhi peraturan sekolah. Itu adalah contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat kalian lakukan terkait dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Pengertian hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya yang harus kita dahulukan, apakah hak terlebih dahulu atau kewajiban terlebih dahulu? Ya, jawabannya adalah kewajiban terlebih dahulu. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kewajiban sebelum kita mendapatkan hak. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Nah, adil ini bisa dikatakan seimbang, tidak berat sebelah gitu ya, antara menjaga hak dan juga menjaga kewajiban dalam menghormati harkat dan martabat orang lain. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, kita harus membiasakan sikap antri ya. Nah, yang berikutnya adalah memberikan bantuan bila melihat orang lain itu sedang merasa kesusahan atau sedang merasa kesulitan. Yang berikutnya, mengadakan kegiatan bakti sosial sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Adapun yang berikutnya, bersikap adil dengan teman saat bermain. Yang terakhir, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah beberapa penerapan setiap sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.